Halo, langsung aja yuk. Kita bedah materi hari ini. Topiknya penting banget nih. Tapi, kadang suka kelewat. Integritas dan etika dalam pengembangan produk. Sumber kita kali ini dari buku Empowered, yang ngebahas praktek-praktek di perusahaan teknologi top gitu. Nah, tujuan kita di sini adalah biar kita sama-sama ngerti kenapa sih integritas sama pertimbangan etis itu bukan cuma sekedar hiasan, tapi benar-benar jadi pondasi buat tim produk yang solid dan produk yang sukses buat jangka panjang. Kenapa Anda perlu banget peduli soal ini? Betul, betul. Ini bukan soal sekedar ikutin aturan doang kan, tapi ini lebih ke gimana kita bangun trust ya, kepercayaan, dan juga mastiin produk yang kita bikin itu beneran ngebantu orang, bukan malah bikin masalah baru yang nggak kepikiran gitu. Kita mulai dari integritas dulu kali ya. Boleh, boleh. Gimana tuh soal integritas menurut sumbernya? Jadi menurut sumber kita nih, integritas itu jadi kayak dasar banget gitu loh buat tim produk yang empowered. Tim yang diberdayakan itu kan perlu bisa ambil keputusan bagus. Nah, integritas dasarnya. Ini bukan soal jadi orang sempurna tanpa cacat sama sekali bukan, tapi lebih ke gimana orang lain ngelihat Anda persepsinya sebagai sosok yang bisa dipegang omongannya. Lewat apa? Ya lewat tindakan yang konsisten. Oke, konsisten ya kuncinya. Nah, buku ini kan nyebutin 3 perilaku kunci tuh. Ada dependabilitas, terus soal kepentingan terbaik perusahaan, sama satu lagi akuntabilitas. Kedengerannya kayak, ya standar lah ya, tapi apa sih yang bikin ini penting banget menurut si buku Empowered ini? Nah, gini, dependability itu intinya simple sih. Kalau Anda udah komit, udah janji, ya ditepati. Gampang diomongin, tapi krusial banget. Terus, kepentingan terbaik perusahaan, ini artinya kita mikirnya lebih luas. Jangan cuma mikirin tim sendiri atau departemen sendiri, apalagi diri sendiri. Pikirin gambaran besarnya buat perusahaan. Dan yang terakhir, akuntabilitas. Ini soal siap tanggung jawab. Mau hasilnya bagus atau jelek, terutama kalau bikin salah, ya ngaku. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Oke, oke. Jadi 3 itu ya? Iya. Nah, yang menarik dari sumber ini tuh gini, kalau Anda konsisten nunjukin 3 hal ini, Anda tuh sebenarnya lagi nabung. Nabung apa? Nabung modal kepercayaan. Karena gini, kesalahan itu pasti kejadian lah, namanya juga kerja kan. Tapi karir Anda itu bisa lebih tahan banting kalau orang udah percaya sama integritas Anda. Wah, menarik. Jadi kayak semacam jaring pengaman karir gitu ya? Karena modal utamanya trust tadi. Masuk akal banget. Nah, tapi kan bangun kepercayaan lewat integritas ini penting. Tapi kalau arahnya salah, kan percuma juga ya. Disinilah etika masuk, bener gak? Persis, pas banget. Bab 23 di buku ini khusus nyorot soal itu. Gimana etika sering banget nggak dapat porsi yang layak gitu dalam diskusi produk. Padahal dampaknya itu bisa gede banget buat perusahaan itu sendiri, buat lingkungan, buat pelanggan kita, bahkan buat masyarakat luas. Makanya ada dorongan kuat nih buat nambahin satu jenis risiko lagi pas kita evaluasi ide produk. Risiko apa tuh? Namanya risiko etis. Pertanyaan intinya cuma satu, sebaiknya kita bikin produk atau fitur ini nggak sih? Oh, jadi bukan cuma nanya, bisa nggak kita bikin secara teknis, atau untung nggak kalau kita bikin dari sisi bisnis ya. Tapi lebih dalam lagi, perlu nggak sih? Atau bener nggak sih secara etis kalau kita bikin ini? Wah, contoh Airbnb yang disebutin itu, yang sampai punya Chief Ethics Officer, itu menarik banget sih. Berarti mereka serius banget ya mikirin dampaknya. Iya, itu nunjukin keseriusan yang luar biasa. Karena gini, niat baik aja tuh nggak cukup. Sumbernya juga bilang gitu. Niat kita mungkin baik, tapi konsekuensi negatif yang nggak terduga itu bisa aja muncul. Makanya penting banget buat para pemimpin produk, para manajer, buat secara eksplisit ngajarin timnya soal etika ini. Nggak bisa cuma diasumsiin, semua orang otomatis paham. Dimulai dari mana? Ya dari secara sadar nanyain tadi itu, apakah sebaiknya kita kerjain fitur atau produk ini? Pertanyaan ini mesti jadi bagian rutin dari proses, bukan sambil lalu aja. Oke, oke. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, buat Anda yang lagi dengerin, yang mungkin lagi belajar atau udah jadi praktisi produk, kenapa sih mesti repot-repot mikirin integritas sama etika ini? Apa untungnya buat kita gitu? Untungnya banyak. Utamanya balik lagi ke trust tadi. Kepercayaan itu kayak mata uang paling penting lah buat kerja tim yang efektif, buat kolaborasi, apalagi buat jadi pemimpin. Tanpa itu, susah banget mau gerak.
Selain itu, ini juga ngebantu Anda bikin keputusan yang lebih bijak, yang lebih sustainable, tahan lama. Nggak cuma ngejar target jangka pendek doang, jadi lebih mikir panjang, gitu. Bener banget. Ditambah lagi, sekarang kan orang makin melek ya, makin sadar sama dampak teknologi ke masyarakat luas. Punya kepekaan etis yang bagus itu jadi nilai plus banget di karir. Perusahaan-perusahaan top makin nyari orang yang nggak cuma jago teknis atau bisnis, tapi juga punya pertimbangan etika yang matang. Jadi ya, kalau mau dirangkum nih, integritas, ingat tadi ada 3 pilarnya. Bisa diandalkan, mikirin kepentingan perusahaan, sama tanggung jawab itu satu. Terus ditambah pertimbangan etis yang intinya di pertanyaan, sebaiknya kita bikin ini nggak? Nah, 2 hal ini tuh komponen inti. Bukan cuma tambahan pemanis doang, tapi benar-benar wajib ada buat bikin produk yang hebat dan juga bertanggung jawab. Sip. Dan ini bukan cuma tugasnya para bos atau pemimpin ya, tapi tugas bareng-bareng. Setiap orang di tim produk punya peran. Membangun kesadaran ini butuh, ya latihan terus-menerus dan obrolan yang terbuka di dalam tim. Nggak bisa diam-diaman aja. Betul sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada baiknya Anda coba renungkan sebentar. Coba pikirin deh, di kerjaan Anda sekarang atau mungkin di proyek Anda selanjutnya, ada nggak sih kira-kira keputusan etis yang mungkin ngumpet di balik permintaan fitur baru atau target bisnis yang kelihatannya biasa aja? Terus gimana caranya Anda bisa mulai ngajuin pertanyaan krusial tadi, sebaiknya kita bikin ini